Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, artinya Tuhan sampai akhir kehidupan kami, sampai putih rambut kami akan tetap melihat kesetiaan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Artinya hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan, malam-malam hari ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang berada di live streaming ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami doa, biar kiranya Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan setiap kami yang menaikkan pujian penyembahan, artinya kami pasti terima berkat, terima sukacita, terima mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk terima berkat firman-Mu Bapa. Kami doa jamaat, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Agar benar-benar Tuhan saat sore malam hari ini bukan hanya menjadi rutinitas semata, tapi benar-benar melalui firman-Mu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kami tahu di mana ada perjumpaan dengan Tuhan pasti ada pemulihan. Kami doa hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman urapi Tuhan. Sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun. Kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba ini terbatas Tuhan. Hamba penuh dengan kekurangan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya ketika ada di tangan Tuhan, datang di tangan Tuhan, bersujud di kaki Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat. Oleh sebab itu kami doa, terus bungkus hamba-Mu ini Tuhan di balik kaki salib-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, apa yang kami kerjakan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bahkan kami doa apapun yang disampaikan setiap kata kalimatnya bukan berdasarkan nikmat hamba yang terbatas, tapi setiap kata kalimat berasal dari isi hati Tuhan. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semua yang mendengarkan, semuanya terima jawaban, terima pemulihan, terima mujizat. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan apa itu. Waduh, tidak apa-apa. Awalnya begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Haleluya. Sekali lagi saudara, dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara, bilang sama kanan kirimu depan belakangmu yang di rumah juga. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk saudara, kanan kirimu depan belakangmu, berikan senyuman yang paling manis, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Senyumnya yang beneran saudara. Jangan karena mikir pakai masker senyumnya cuma mata doang. Iya. Banyak begitu saudara. Karena dia pikir, oh mulutnya gak kelihatan jadi senyum. No, harus sepenuhnya saudara. Kenapa? Karena sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Amin. Bahkan saya senang, saya kagum lihat saudara. Semangat luar biasa cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, langsung saja yuk. Yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Yuk, sama-sama pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan
Amin. Kita membuka Alkitab kita saudara, Matius pasalnya yang ke-11. Ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Ayat pembuka kita, Matius pasalnya yang ke-11. Kita akan baca saudara, ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Ada 3 ayat di sana saudara yang akan menjadi ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Nanti saya baca 28 saudara, 29 kita bergantian saudara. Ayat 30-nya kita akan baca sama-sama. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Ayat 28 demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29 silakan. Ayat 30 sama-sama, 3 ya. Sebab kuk yang gue pasang itu enak dan, sekali lagi saya 28 saudara, 29, 30 sama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29 silakan. Ayat 30 sama-sama, 3 ya. Sebab kuk yang gue pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tema khotbah saya hari ini saudara, kalau saudara udah follow Instagram, Facebook saya, pasti tahu tema khotbah saya boleh munculkan di layar, bicara tentang bebas dari beban part 2. Sama-sama bilang sama saya, bebas dari beban. Sama-sama bilang sama saya, bebas dari beban. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya nggak tahu part 1-nya. Part 1-nya itu saudara adalah di hari Rabu. Ini fotonya. Saya juga heran. Kenapa setiap thumbnail foto saya begitu? Tidak ada tampanannya sama sekali saudara. Ah Tuhan. Ini yang bikin ini, yang pilih ini no have akhlak ini saudara. Tapi nggak apa-apa. Mungkin saudara bilang sama saya, udah hilangin. Nah, saya mau bilang sama saudara, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya nggak ikut sesi yang pertama Pak Pendeta. Saya nggak ikut bagian yang pertama Pak Pendeta. Saya mau bilang jangan takut saudara. Kenapa? Karena sekalipun khotbah ini saudara punya tema yang sama, sekalipun khotbah ini punya judul yang sama, tapi saya mau bilang kedua khotbah ini saudara bisa berdiri sendiri. Jadi sekalipun saudara tidak mengikuti bagian yang pertama, saudara bisa langsung mengikuti bagian yang kedua dan bisa diberkati, bisa mengerti bagian yang kedua ini saudara. Dan saya sekali lagi punya iman saudara pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Yuk, oke. Tema khotbah saya boleh munculkan lagi saudara adalah bicara tentang sekali lagi bebas dari beban. Sama-sama bilang sama saya, bebas dari beban. Amin. Bicara beban saudara, dalam kehidupan kita yang namanya hidup di dunia pasti ada yang namanya beban saudara. Sekali lagi, namanya kita hidup di dunia pasti ada yang namanya apa? Beban. Entahkah itu bicara tentang beban dalam pekerjaan, beban dalam rumah tangga, beban dalam apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, namanya masih hidup di dunia pasti ada yang namanya beban. Kalau saudara ikut hari Rabu, saya bilang begini saudara, ketika saya mulai pelayanan rajin saudara untuk melayani jemaat hari-hari ini saudara, banyak yang bilang begini sama saya, Pak Pendeta, beban yang saya pikul hari-hari ini Pak Pendeta, terutama selama pandemi Pak Pendeta, adalah beban yang makin hari makin berat Pak Pendeta. Contohnya dalam pekerjaan saya Pak Pendeta, beban yang saya pikul dalam pekerjaan saya hari-hari ini Pak Pendeta adalah beban yang semakin hari semakin berat, melebihi daripada beban-beban yang sebelumnya yang saya pikul Pak Pendeta. Kenapa? Karena dalam kantor saya, dalam pekerjaan saya Pak Pendeta, banyak orang yang dikurangi Pak Pendeta, yaitu banyak pengurangan karyawan. Akhirnya yang menjadi tanggung jawab mereka pekerjaannya semuanya ditumpukin ke saya Pak Pendeta. Akhirnya saya jadi punya beban pekerjaan yang menumpuk Pak Pendeta. Ada lagi yang bilang, Pak Pendeta, dalam pekerjaan saya, dalam bisnis saya, memang target nggak berubah, tapi karena yang namanya masa-masa pandemi, nyari klien susahnya minta ampun Pak Pendeta. Sedangkan atasan saya nggak sedikit pun mau turunin yang namanya targetnya. Akhirnya saya penuh perjuangan, beban berat cari klien Pak Pendeta. Ada lagi yang bilang, Pak Pendeta, saya Pak Pendeta pekerjaannya sebenarnya nggak nambah, targetnya nggak nambah, tapi masalahnya Pak Pendeta, gajinya saya cuma dapat 30% dari yang biasa saya dapat. Ini benar-benar Pak Pendeta membuat jadi beban buat saya. Ada lagi yang bilang, Pak Pendeta, saya dalam rumah tangga saya. Napas dulu. Pendeta juga manusia. Lanjut. Editnya nanti ya. Pak Pendeta,
dalam rumah tangga saya juga Pak Pendeta. Mungkin karena suami saya banyak beban dalam pekerjaannya. Akhirnya ketika dia pulang marah-marah terus Pak Pendeta. Istri saya juga Pak Pendeta begitu. Marah-marah terus. Atau ada yang bilang, Pak Pendeta, karena pandemi ini Pak Pendeta saya tertekan, saya stres. Akhirnya sistem imun saya berfungsi tidak normal. Akhirnya dikit-dikit gampang sakit. Saya mau bilang saudara, memang selama kita masih hidup di dunia, pasti ada yang namanya beban. Amin. Selama saudara dan saya hidup di dunia, mau besar mau kecil, pasti ada yang namanya beban. Tapi saya mau bilang saudara, dari sisinya Tuhan gak mau kita anak-anak Tuhan kalah, bahkan sampai dihancurkan ataupun terbelenggu oleh beban saudara. Karena kenapa? Tuhan ingin saudara dan saya mau bilang saudara, adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang hidup dalam yang namanya kelegaan. Sama-sama bilang sama saya, kelegaan. Amin. Itu kenapa akan menjadi pembelajaran bagi setiap kita hari ini saudara, tentang bagaimana agar saudara dan saya bebas dari beban yang salah dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan saudara? Poin yang pertama boleh munculkan di layar saudara, adalah bicara tentang menyadari dan mengevaluasi beban. Sama-sama bilang sama saya, menyadari. Sama-sama bilang sama saya, mengevaluasi. Coba kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-3. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-3. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Mengapakah engkau apa? Sedangkan sekali lagi 3, ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan apa? Balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Kalau saudara pelajari ayat ini saudara, ayat ini bicara tentang yang namanya evaluasi. Sama-sama bilang sama saya, evaluasi. Evaluasi maksudnya apa? Melihat apa yang ada pada kita, melihat keadaan kita, termasuk di dalamnya, saya mencatat di sini saudara, melihat beban apa yang sedang kita pikul. Karena gini saudara, yang pertama yang harus kita lakukan untuk bebas dari beban, kita harus tahu dulu, kita harus evaluasi dulu beban apa yang sedang kita pikul. Karena kalau saudara hadir di sesi saya hari Rabu, saya bahas begini saudara, bicara tentang beban. Beban itu saudara terbagi dua. Maksudnya begini saudara, ada beban yang berasal dari Tuhan, ada beban yang bukan berasal dari Tuhan. Ada beban yang baik, ada beban yang buruk, ada beban yang membuat saudara makin hari makin kuat, beban yang melatih saudara, ada beban yang semakin hari menekan saudara, bahkan bisa menghancurkan saudara. Sekali lagi, ada beban yang baik yang bisa melatih saudara untuk jadi yang lebih kuat. Ada beban yang jahat yang bisa menekan saudara, bahkan bisa menghancurkan saudara. Itu kenapa penting bagi setiap kita harus tahu dulu, evaluasi dulu beban apa yang sedang kita pikul saudara. Karena kalau kita nggak tahu sumber masalahnya, saya mau bilang saudara, ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena kita nggak tahu solusinya, karena kita nggak tahu sumber masalahnya. Itu kenapa penting bagi setiap kita untuk apa? Sekali lagi, sama-sama bilang sama saya, evaluasi bebannya. Sama-sama bilang sama saya, evaluasi bebannya. Yang kedua, hubungan yang kedua saudara, langsung loncat. Poin yang kedua, setelah kita evaluasi bebannya, yang kedua saya mencatat di sini saudara, menceritakan ke tempat yang tepat. Sama-sama bilang sama saya, menceritakan ke tempat yang tepat. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 9. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-9 saudara. Kita serius dulu di awal, yuk. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk, ini kisahnya saudara adalah ketika Elia sedang dalam beban yang sangat berat, sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan ambillah nyawaku. Kemudian Tuhan pulihkan tubuh Elia dengan kasih makan. Kemudian setelah itu Elia berjalan 40 hari. Nah, masuk pada fase ini. Di sana dikatakan apa? 3 iya. Di sana dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian. Apakah, sekali lagi, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini? Hai, pertanyaan saya. Tuhan tahu nggak keadaan Elia? Tahu. Tuhan mengerti nggak apa yang sedang dirasakan oleh Elia? Mengerti bukan tahu. Tanya mengerti? Tahu. Tuhan mengerti nggak apa yang dialami oleh Elia? Pertanyaan saya, kalau Tuhan tahu,
Kalau Tuhan mengerti, kenapa Tuhan tanya, sedang apa kamu di sini Elia? Saya udah 7 sesi ini. Sesi-sesi yang sebelumnya, sekalipun nggak kedengeran apa, setidaknya mereka ada suara. Nggak apa-apa. Tapi jangan diam begini. Bikin malu sama yang nonton. Setidaknya di belakang, nggak apa-apa. Supaya kan mereka, Jemaat Kelapa Gading, mantap. Coba sekali lagi, Tuhan tahu keadaan Elia. Tuhan mengerti posisi Elia. Tapi kenapa Tuhan tanya, Elia ngapain di sini? Apa motivasinya? Kita harus tunjukkan kita warga Kelapa Gading yang cerdas-cerdas. Apa? Tadi di Sarbini ada yang bilang begini, supaya Elia menjawab, nenek-nenek tatoan juga tahu itu Bambang. Saya mau bilang saudara, Tuhan tahu keadaan Elia, Tuhan mengerti keadaan Elia, tetapi kenapa Tuhan tanya sama Elia? Saya mau bilang saudara, Tuhan sementara mendirect, mengarahkan Elia, memancing Elia untuk curhat sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya untuk curhat. Itu kenapa di ayat setelahnya ketika Tuhan tanya, boleh munculkan ayat berikutnya, jawabnya apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Panjang banget saudara. Elia langsung curhat sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, ingat baik, Tuhan ciptakan setiap kita ini makhluk sosial saudara. Amin. Artinya begini, untuk bebas dari beban, Tuhan juga memberikan yang namanya contoh bagi setiap kita adalah dengan cara curhat. Tuhan pulihkan beban Elia. Setelah Tuhan pulihkan tubuhnya dengan kasih makan, Tuhan izinkan Elia, pancing Elia untuk curhat, untuk sharing. Karena kenapa? Untuk bebas dari beban. Saya mau bilang kita butuh yang namanya sharing atau curhat. Sama-sama bilang sama saya curhat. Itu kenapa? Setelah curhat, lega. Tapi ingat baik, curhat ini sesuatu yang baik. Curhat ini saudara dapat meringankan beban. Tapi saya mau bilang, seperti poinnya, harus di tempat yang tepat. Sama-sama bilang sama saya tempat yang tepat. Karena kenapa? Kalau saudara curhat tujuan yang baik, tapi karena curhatnya di tempat yang salah, bisa bahaya loh. Kalau saudara curhat di tempat yang biasa, kan kalau yang suka curhat tuh para wanita. Apalagi ibu-ibu. Jadi mereka kalau ada masalah, ada unek-unek terus nggak curhat, bergejolak hati. Bibir tuh gemeter gitu, kayak tertekan gitu saudara. Nah makanya kita kasih contoh perempuan. Misalnya begini saudara, wanita misalnya, dia ada masalah di rumah. Dia datang ke arisan atau ketemu sama temennya di mana, di mall atau di mana, langsung duduk berdua, biasa langsung ngomong. Ini kan impersonate, nggak boleh setengah-setengah. Jeng, ini anak Jaksel. Gue. Oh my God. Nah, udah kayak orang keselak biji kedondong ini. Jeng, aku lagi dalam masalah banget nih, Jeng. Aku udah bingung harus gimana, aku bebannya berat banget. Kenapa, Jeng? Iya, gimana? Soalnya di rumah aku soalnya suamiku mungkin lagi banyak masalah di kantor, akhirnya dikit-dikit marah-marah, pagi marah-marah, siang marah-marah, malam marah-marah, mimpi pun dia marah-marah. Aku tertekan, Jeng. Kalau teman yang baik, tempat curhat yang baik mungkin, udahlah Jeng, sabar aja. Namanya juga laki-laki, namanya suami kan dia banyak beban di rumah. Kepala rumah tangga pasti kan terlalu capek banget. Nggak apa-apa lah, kalau dia marah-marah ya Jeng mengerti aja lah. Jaga rumah tangga baik-baik. Itu tempat yang benar. Jangan jijik gitu lihat saya. Saya kasih contoh ini. Tapi kalau misalnya dia curhat di tempat yang salah, ketika dia datang, Jeng aku lagi masalah banget, suamiku dikit-dikit marah-marah, pagi marah-marah, siang marah-marah, marah-marah terus. Oh marah-marah, ini. Kalau gue jadi lu ya gue tinggalin laki kayak gitu. Ini. Aduh, udah jelek, buncit lagi gue tinggalin. Aduh gue tinggalin, lu tahu nggak, laki kayak gitu, diglodok, goceng dapat 3, tahu nggak? Akhirnya singkat cerita, karena dia curhat di tempat yang salah, dia tinggalin suaminya. 1 bulan kemudian, dia lihat ketika dia lagi jalan di mall, dia lihat si suaminya lagi jalan sama siapa?
sama temen curhatnya. Langsung nama temennya Lili, langsung dia teriak, "Hei Lili!" Biar bangun yang tidur-tidur. Masa udah. Dia kira bioskop kali ini. Nggak apa-apa. Nggak ada larangan tidur di gereja. Lagi seru ini. Dia udah lihat, ini kalau sinetron udah jeng. Waduh, ini udah mau dekat-dekat yang ku menangis. Dia lihat si temannya tadi curang langsung, "Hei, kata lu itu laki gue, laki yang jelek, laki yang buncit, laki yang dia baik, yang harus ditinggalin. Kenapa sekarang jalan sama lo?" "Iya, nggak bagus buat lo, nggak baik buat lo, baik buat gue, bye." Saya mau bilang saudara, curhat itu baik selama kau curhat di tempat yang benar, amin. Apalagi hari-hari ini ya, sekali lagi ibu-ibu lagi sasarannya ya, mohon maaf karena saya mengasihi ibu-ibu. Apalagi buat para wanita, ibu-ibu ini saya mau bilang ya, yang suka main perasaan ya, saya mau bilang hati-hati. Karena gini, kalau kau sampai curhat yang di tempat yang salah bahaya, sama yang sejenis aja bisa bahaya, apalagi sama yang lawan jenis. Saya baca artikel rumah tangga bilang begini, 80% sampai 80% perselingkuhan berawal dari curhatan. Betul. Kalau lawan jenis terus mulai curhat. Di kantor, di mana tuh tiba-tiba udah, "Aku capek sama suamiku." Itu roh-roh buaya. Tapi di sini saya lihat pria-prianya nggak ada yang buaya. Di atas, yang di speaker itu nggak ada yang buaya. Biawak ada. Iya, kecil tapi berbahaya. Saya mau bilang Bu, hati-hati Bu. Pertanyaan saya, suara kucing gimana? Suara singa? Suara buaya? Ada yang tahu? Suara buaya gimana? Suara buaya hari-hari ini, "Kamu nggak apa-apa." Nah itu dia. Itu Pak. It's okay. Cerita aja ke aku. Langsung ambil urapan. Jangan hand sanitizer. Dalam nama Yesus. Hati-hati. Saya mau bilang saudara, belajar dari kisah Elia. Curhat itu adalah sesuatu yang baik. Tapi belajar dari kisah Elia, curhatnya hanya sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu, masalah tantangan ada. Tapi tempat mereka curhat apa? Cuman sama Tuhan. Belajar dari kisah Elia, curhat sama Tuhan. Yang akhirnya diterima adalah pemulihan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri Bu, curhatnya sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, ada pemulihan yang menanti. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita cepat. Yang ketiga saudara, bagaimana bebas dari yang namanya beban. Yang ketiga adalah menyadari posisi. Sama-sama bilang sama saya, sadar posisi. Sama-sama bilang sama saya, sadar posisi. Coba kita buka kitab kita saudara, yang tadi ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Yuk coba kita lihat. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Pikulah. Dan karena apa? Tahan saudara. Kita lihat bagian awal dikatakan apa? Pikulah kuk yang tahan. Artinya apa? Ada yang memikul, ada yang pasang. Yang pikul siapa? Kok gak yakin begitu? Di mana imanmu, hei? Penonton. Mana tadi ayatnya? Yang mikul siapa? Kita. Yang masang siapa? Artinya apa? Ada kerjasama di sana. Ada yang pikul, ada yang memasang. Kemudian apa? Belajarlah. Ada proses belajar. Artinya apa? Ada yang belajar, ada yang mengajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Artinya apa? Ada kerjasama di sana. Saya mau bilang saudara, dalam konteks beban, kalau saudara perhatikan itu saudara, kita harus garis bawahi apa? Kita adalah rekan sekerja
Allah. Kalau bahasa aslinya saudara menggunakan kata sunergos. Sunergos ketika ditranslate dalam bahasa Inggris mirip-mirip dengan bahasa Indonesia sinergi. Artinya apa? Bekerja bersama-sama saudara dalam satu tim. Saya mau bilang saudara, kenapa saya beri poin kita harus tahu posisi kita, sadar posisi kita. Karena begini saudara, kita adalah rekan sekerja Allah. Dalam memikul beban, ada beban yang menjadi bagian kita yang harus kita pikul. Ada beban kita yang harus kita percayakan sama Tuhan, yang akan Tuhan pikulkan buat kita. Ini diam-diam mengerti atau tidak ini? Udah teriak-teriak ini pendeta. Sekali lagi. Ada beban yang harus kita pikul, ada beban kita yang kita harus percayakan sama Tuhan, tanda kita mengandalkan Tuhan, yang Tuhan pikulkan buat setiap kita. Nah saya mau bilang saudara, banyak orang kenapa hidupnya penuh dengan beban yang berat, karena dia mau berusaha take over semuanya. Dia udah pikul apa yang menjadi bagiannya, dia juga mau pikul apa yang harusnya dia percayakan sama Tuhan. Akhirnya hidupnya berbeban berat banget. Amin. Banyak kan diantara kita begitu ya. Ketika ada beban yang sudah kita pikul, harusnya ada yang lain kita percayakan sama Tuhan. Kita kadang-kadang seperti nggak yakin sama Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang katanya udah orang Kristen, tapi ketika bicara mengandalkan Tuhan, mempercayakan sama Tuhan, dia kadang-kadang ngerasa bahwa caranya dia lebih baik daripada caranya Tuhan. Bahkan kadang-kadang dia berusaha untuk ngatur Tuhan. Kalau saudara pernah dengar itu satu cerita pendeta senior bilang begini. Ada satu pace, dia mau jemur baju. Dia keluar, dia bawa baju, hujan. Dia bawa lagi masuk ke dalam baju, panas. Dia keluar lagi, hujan lagi. Dia masuk lagi, panas lagi. Dia keluar, hujan. Dia buang itu baju, dia naik ke atas genteng. Dia bilang, Tuhan Allah. Kalau tidak becus turun. Kalau tidak becus atur turun, biar saya ganti naik ke atas katanya. Oh Tuhan berdosa sekali, dia mau atur Tuhan. Saya mau bilang saudara, banyak anak-anak Tuhan hari ini saudara suka banget ngatur Tuhan. Kadang-kadang mohon maaf, ini bukan lagi minta-minta persembahan ya. Ini memang cerita tentang persembahan. Ada orang Amerika, orang Jepang sama orang Indonesia. Mau atur Tuhan tentang persembahan. Yang satu bilang begini, aku kalau mau kasih persembahan, aku gambar garis lurus. Aku lempar ke atas itu duit semua. Kalau yang sebelah kiri itu buat saya, yang sebelah kanan buat Tuhan. Wih, mantap. Yang kedua bilang begini, kalau saya beda. Saya bikin bulatan. Mana yang masuk di dalam, itu punya saya. Yang di luar, itu punya Tuhan. Jadi saya lempar, cuak. Yang di dalam punya saya, yang di luar punya Tuhan. Itu orang Jepang. Yang terakhir orang Indonesia. Kamu dua capek-capek bikin garis, bikin bulat. Saya mah nggak usah pakai garis, nggak usah pakai bulat. Saya lempar ke atas. Mana yang jatuh ke bawah, itu punya saya. Yang tak tinggal di atas punya Tuhan. Cepat bertobat. Saya mau bilang saudara, saya mau bilang ingat baik, kita ini adalah rekan sekerja Allah. Maksudnya begini, ada yang memang harus kita pikul yang menjadi bagian kita, tapi memang ada yang memang Tuhan izinkan harus kita serahkan sama Tuhan untuk Tuhan handle supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Contohnya apa saudara? Contohnya tentang mendidik anak. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah kita berusaha untuk menyiapkan pendidikannya, menyiapkan apa yang dia butuhkan. Kita didik dia dalam Tuhan, kasih dasar yang kuat. Kita kasih dia wejangan-wejangan untuk menjalani kehidupannya. Tapi saya mau bilang saudara, tetap untuk masa depannya kita percayakan sama Tuhan. Amin. Karena mau sehebat apapun kita menjaga anak kita, tetap kita manusia terbatas. Amin. Contoh juga suami, ini penting juga. Karena sekali lagi saya selalu bilang, pelakor di mana-mana. Ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Saya mau bilang Bu, tugasmu adalah lakukan yang terbaik sebagai istri. Tugasmu sebagai istri lakukan yang terbaik. Sisanya serahkan sama Tuhan untuk jaga suamimu, amin. Karena mau sehebat apapun kau jaga suamimu, tetap kau manusia terbatas. Ada seorang ibu, saya baca di berita saudara, di Amerika kalau nggak salah. Dia saking pengen jaga suaminya, akhirnya suaminya dikekang di kamar, nggak boleh kemana-mana saudara. Cuman boleh di kamar terus, nggak boleh keluar. Boleh nonton TV, tetapi itu pun nggak boleh kalau ada wanitanya. Betul, jadi setiap hari dia cuma nonton apa? Animal Planet. Oh Tuhan Yesus, menderita sekali itu hidup saudara. Saya mau bilang Bu, sehebat apapun kau jaga suamimu Bu, saya mau bilang kau terbatas Bu. Itu kenapa? Tugasmu adalah lakukan yang terbaik, tugasmu sebagai istri. Selanjutnya berlutut sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan suamiku. Tuhan jaga suamiku. Saya mau bilang,
kalau Tuhan yang jaga, saya mau bilang penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan pasti sempurna. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Iya. Saya mau bilang Bu ya, kalau udah Tuhan yang jaga Bu, ketika mungkin ada kuntilanak yang datang. Iya kan? Tiba-tiba suamimu lagi di jalan, tiba-tiba ada kuntilanak. Hai Om John. Contoh nama Johnny, Om John. Weh Tuhan langsung, kuntilanak. Jauhkan. Tiba-tiba mungkin di jalan pulang lagi di mobil, tiba-tiba ada cili-cilian. Ini Inggris dong. Bahasa Indonesia cabe-cabean. Iya. Lagi bonceng 3. Halo. Tuhan lihat, cabe-cabean. Nyungsep masuk got. Enggak sampai sih gitu ya. Dramatisir aja. Saya mau bilang Tuhan yang jaga. Dan saya mau bilang buat bapak-bapak ya. Shalom para laki-laki. Kalem banget laki-laki. Shalom. Laki-laki itu harus maco dong. Shalom laki-laki. Mantap. Saya mau bilang Pak, kalau istrimu Pak, udah serahkan penjagaanmu sama Tuhan Pak, saya mau bilang jangan aneh-aneh Pak. Waduh, kalau istrimu udah berlutut berdoa, Tuhan kau jaga suamiku. Jangan kau aneh-aneh Pak. Karena kau sampai aneh-aneh Pak, saya mau bilang ini pendeta sayang saudara. Kalau kau sampai aneh-aneh Pak, mulai lihat-lihat cewek Pak, itu dari surga itu malaikat udah kasih tajam golok itu. Oh Joni tunggu kau. Joni coba kau Joni. Saya mau bilang jangan aneh-aneh. Itu kenapa? Jaga hidup benar kan nggak mungkin kalau kau aneh-aneh terus akhirnya kau lihat istrimu berdoa, kau langsung berdoa di sampingnya. Tuhan jangan dengarkan dia Tuhan. Nggak bisa. Sampai lupa ini khotbah gara-gara ini bapak-bapak ini. Saya mau bilang saudara sekali lagi, saya mencatat di sini saudara, bicara tentang bebas dari beban. Sadar posisi, lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya serahkan sama Tuhan. Apapun yang kau percayakan sama Tuhan, Tuhan akan buat luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kau rekan sekerja Allah. Bilang sama yang ngomong, artinya ada bagiannya Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemusik siap-siap saudara. Yang terakhir, saya mencatat di sini saudara, yaitu saudara, apa yang harus kita lakukan untuk bebas dari beban? Membuang yang tidak perlu. Sama-sama bilang sama saya, membuang yang tidak perlu. Coba kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1. Boleh munculkan di layar saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1. Pemain musik boleh siap-siap. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. 3 ya. Karena kita apa? Bagaikan? Marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam apa? Dalam terjemahan yang lain di bagian ketiga itu saudara, kalimat ketiga, marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa. Saya mau bilang saudara, dalam terjemahan yang lain, contohnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Alkitabnya saudara, di situ dikatakan marilah kita membuang. Sama-sama bilang sama saya membuang. Sama-sama bilang sama saya membuang beban dan dosa. Karena gini saudara, saya mau bilang begini saudara, kalau saudara perhatikan, ada beban yang baik yang harus kita pikul, ada beban yang memang harus kita percayakan sama Tuhan, tanda kita mengandalkan Tuhan untuk Tuhan handle. Ada beban yang nggak bisa kita kasih sama Tuhan, nggak bisa juga kita pikul karena itu beban. Kita nggak bisa kasih sama Tuhan karena itu bukan bagiannya Tuhan, kita nggak bisa pikul karena itu akan membebani kita. Analoginya begini, kalau saudara perhatikan saya khotbah, saudara bisa lihat, kalau saya khotbah, yang saya bawa, Alkitab. Jadi kalau saudara lihat saya naik, ya, yang saya bawa, Alkitab. Ya ada iPad yang sudah setia menemani saya bertahun-tahun, handphone, minyak urapan, karena lagi corona, hand sanitizer. Ini yang saya bawa. Ini beban nggak? Shalom. Saya udah teriak-teriak loh, jangan lemes. Ini beban nggak?
Beban dong. Beban. Ribet. Ribet. Beban. Tapi saya mau bilang ini beban yang baik. Kenapa? Karena semua ini bisa mendukung saya mencapai tujuan saya untuk bisa menjadi berkat buat saudara melalui firman yang saya sampaikan. Ini beban, tapi berat. Tapi untuk kebaikan. Jadi, it's okay saya bawa. Sabar ya. Saudara bisa bayangkan, kalau saya naik khotbah, begini. Menertawakan pendeta itu berdosa. Marsial 3 ayat 2. Saudara bisa bayangkan kalau saya udah kayak pemulung begini. Ini beban nggak? Beban lah. Ini kosong aja ribet. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan saya, berguna nggak saya bawa ini? Ya dalam konteks untuk khotbah berguna. Tapi maksudnya kalau tiap hari bawa begini, nanti udah kayak apa ini? Nah, tapi banyak orang, dia sudah memikul apa yang menjadi bagian dia udah tahu. Dia udah serahkan apa yang harus dia serahkan sama Tuhan. Harus dia serahkan sama Tuhan. Tapi dia nggak mau buang yang harusnya dia buang dalam hidupnya. Akhirnya hidupnya terbeban terus. Contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya iri hati. Ini contoh ya. Tadi ada yang bilang kardus. Kan contoh. Iri hati. Banyak orang hidupnya berbeban kenapa? Simpan iri hati. Ngelihat si Ibu Mei iri hati. Lihat Ibu Mei diberkati iri hati. Tuhan, aku berbeban berat dalam hidupku. Aku gak sanggup melihat keadaan hidupku. Aku tiap hari ngelihat Ibu Mei tiap hari ganti-ganti mobil baru terus, mobil baru terus. Aku cuma mobil yang nggak ada modelnya itu, nggak ada bentuk itu. Aku udah nggak sanggup. Masa kalau nggak ada bensin dikasih extra jos buat dorong. Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan. Aku nggak sanggup melihat Ibu Mei Tuhan tiap hari ganti mobil baru. Padahal Ibu Mei tiap hari ganti Grab. Cuma kan gara-gara udah terbutakan oleh iri hati, udah iri terus. Jangan ketawa. Bertobat. Amin. Kalau ada iri hati begitu, buang. Apa lagi? Nanti kumpul lagi ya. Sepatu nggak ada dus itu. Apa? Terlalu peduli dengan omongan orang. Beban gak itu? Beban lah. Saudara terlalu peduli dengan omongan orang, aduh tersiksa. Saya kalau terlalu peduli dengan omongan orang, nggak mungkin ada di sini begini model dan ini. Pasti saya khotbahnya pasti, saudara-saudara, Matius 3 ayat 2 mengatakan, akhirnya jemaat saya itu, pas pulang gereja istrinya tanya, Pak, tadi pendeta Marcel khotbah apa? Ente nyaho ya. Aing mah tidur. Aing macan. Durasi.
dengerin kata orang, terlalu pusing penilaian orang, beban. Ke gereja misalnya, si Encim ke gereja, ketemu orang di gereja, Encim, kalau pakai baju warna ungu bagus banget Encim. Encim dengerin orang, oke. Ketemu di pojokan, ketemu orang lain lagi, Cim tuh pakai celana warna hijau stabilo, cakep banget Cim. Cim dengerin tuh. Ketemu lagi orang depan pintu pas mau pulang, Cim, waduh, Cim tuh kalau rambut merah-merah marun gitu, Cim, cakep sekali. Karena Encim terlalu dengerin kata orang, pentingin penilaian orang lain. Minggu depannya, rambut merah marun, baju ungu, celana, stabilo. Tuhan. Akhirnya ketemu pendeta, ya Tuhan Cim, udah kayak barongsai Cim. Jangan ketawa, buang. Apa lagi? Ini paling besar. Kapal api. Kapal api, kalau mau endorse ayo. Lagi masa pandemi, pendeta pun butuh endorse. Ntar bapak ibu nonton, malu aja. Nggak diberkati, Tiberias diberkati, amin. Dosa. Banyak orang hidupnya berbeban berat terus. Kenapa? Karena nggak mau lepas dosa. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosamu. Banyak orang doa minta pemulihan Tuhan, gak dipulihkan Tuhan, minta bebas dari beban, gak dilepaskan beban. Kenapa? Karena mau pegang terus itu dosa. Maunya dipulihkan Tuhan, tapi mohon maaf, zina jalan terus. Mau dipulihkan Tuhan, aku mau dipulihkan Tuhan. Nanti Tuhan, kalau aku dipulihkan Tuhan, aku janji, aku lepas tuh si pelakor aku, si cabai-cabian aku tuh si, sebut saja dia Mawar. Lepas dulu, baru lihat pemulihan. Kalau pegang dosa terus sih. Saya mau bilang saudara, jangankan malaikat, iblis aja lihat. Buang. Apa lagi? Ini. Dan lain-lain. Harus dengan gaya dong. Saya mau bilang saudara, kenapa ini udah mau serius ini? Bicara tentang beban, lakukan itu. Ada beban yang harus kita pikul, yang jadi bagian kita. Ada beban yang memang harus kita percayakan sama Tuhan. Harus Tuhan take over. Ada beban yang itu harus kita buang. Kalau kau lakukan semuanya itu, maka tujuan rancangan Tuhan untuk membuat hidupmu ada dalam kelegaan bisa tercapai. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang dulu sama kanan kirimu, buang yang gak perlu. Bilang sama yang ngomong, saatnya hidup dalam kelegaan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.